Pemirsa, warung penjual soto di atas jembatan ambruk ke kali di Kaliwaron, Surabaya. Kejadian tersebut membuat sejumlah orang terperosok ke dalam kali dan viral di media sosial. Inilah video amatir warga yang membantu menyelamatkan sejumlah korban akibat ambruknya warung penjual soto yang berada di atas jembatan kali. Diduga alas lantai warung roboh hingga membuat penjual dan pembeli terperosok ke Kaliwaron, Surabaya, Jawa Timur. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor buaya sepanjang 2 meter di pasar modern Desa Labuhan, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Diduga munculnya buaya karena habitatnya terusik aktivitas warga. Warga beramai-ramai berupaya mengamankan seekor buaya sepanjang 2 meter. Kemunculan buaya ini menghebohkan para pedagang dan pembeli di pasar modern Desa Labuhan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Buaya berukuran besar ini diduga berasal dari muara Kali Amasing yang masuk ke gorong-gorong hingga ke area pasar dan akhirnya terjebak. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat, kemunculan buaya di permukiman warga bukan pertama kalinya terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Diduga predator sungai ini merasa terusik karena habitatnya ramai aktivitas masyarakat. Banyak juga buaya ini ada bermunculan, bukan saja di Halmahera Selatan kemarin khususnya untuk di Labuhan, tetapi ada beberapa bulan yang lalu khususnya di bulan November kami di Ternates ini juga ada buaya bermunculan juga. Oleh karena itu mungkin mengingat akhir-akhir ini juga mungkin karena bermunculan ini disebabkan karena ada mungkin habitatnya sedang diganggu oleh masyarakat. Oleh karena itu dia banyak bermunculan di mana-mana ini. Saat ini petugas BKSDA telah mengamankan buaya yang ditangkap oleh warga. Buaya ini nantinya akan dikembalikan ke habitatnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, harga cabai rawit merah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta melonjak naik. Tingginya harga diduga akibat faktor cuaca yang berpengaruh pada hasil panen. Puncak musim hujan yang terjadi Januari-Februari ternyata mulai mengganggu produksi dan distribusi sayur mayur, terutama cabai rawit merah. Dari data yang dikeluarkan Info Pangan Jakarta per 2 Februari kemarin, harga cabai rawit merah masih tinggi, termasuk di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Harga jual cabai rawit merah masih berada di kisaran Rp69.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai rawit merah yang sempat mengalami naik turun pun dikeluhkan pedagang. Harga tergantung barangnya, banyak dikitnya barang nggak bisa kita pasok. Kadang kan tarik ulur di daerah juga pemakaiannya kuat kan, akhirnya tarik ulur sama Jakarta kan. Tergantung kalau Jakarta mau ngimbangin di kampung ya kepaksa. Kalau kita nggak berani juga nggak dapat barang. Menghadapi ketidakstabilan harga cabai rawit merah, pembeli pun mulai menurunkan konsumsi hingga 50% akibat kenaikan drastis harga yang sudah berlangsung selama 3 minggu. Biasanya saya beli 5 kilo, karena sekarang harganya udah naik ya, naiknya cukup banyak soalnya. Dari biasanya harganya cuma 30, 25, sekarang naiknya 50, 60 per kilo. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan gejolak harga cabai rawit merah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan ikan di zona konservasi Setu Citongtut, Bogor, Jawa Barat mati mendadak. Sementara di Purwakarta, ribuan ikan juga mati akibat cuaca buruk. Warga Kampung Parung Tanjung, Desa Cicadas, Kabupaten Bogor dikagetkan dengan matinya ribuan ikan di zona konservasi Setu Citongtut. Limbah mana, Pak? Yang air itu banyak lagi itu pada mati. Berbagai jenis ikan seperti nila, mujair, gabus, serta gurame diketahui mati mendadak. Bau menyengat pun terasa hingga radius 1 km. Warga setempat menduga matinya ribuan ikan ini akibat limbah perusahaan yang dibuang ke Setu Citongtut dengan sengaja. Mati semua ini. Kayaknya bisa habis ini, Pak. Kemungkinan besar efek dari pembuangan limbah oknum dari perusahaan yang ada di desa kami di sini.
Tapi sampai dengan saat ini kami belum bisa membuktikan perusahaan mana yang membuang limbah ke aliran Setup. Di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan ikan juga mati akibat hujan deras. Matinya ribuan ikan ini sudah terjadi selama 4 hari dan merata di seluruh kolam jaring apung Waduk Jatiluhur. Akibat hal ini, sejumlah petani ikan keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terpaksa panen dini. Ikan-ikan yang masih hidup dijual murah seharga Rp7.000 per kilogram, jauh di bawah harga normal seharga Rp25.000 per kilogram. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mencatat ada 80.000 ton ikan mati di Waduk Jatiluhur. Dan selama bulan Januari ini, seluruh petani merugi lebih dari Rp2 miliar. Dari Bogor dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. iNews sore masih akan kembali usai jeda berikut dengan informasi menarik lainnya.